Penistaan agama itu seperti kata-kata palsu Bible itu. Ya. Atau Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu penistaan agama itu. Betul, betul. Iya. Hal-hal yang kita debatkan, misalnya dari pihak kita sekarang sebagai Muslim, Allah cuma satu, sesuai dalam Alkitab. Allah bukan tiga. Sekalipun umat Kristen katakan Allah tiga, kita katakan Allah bukan tiga. Saya tidak disebut penista agama. Tidak masuk kategori. Iya. Karena apa? Ada dalilnya. Ada dalil. Selama kita menyampaikan ada dalil, dalil itu apa? Dasar hukum acuan. Ya. Maka kita tidak menista agama, tetapi mengungkapkan perbandingan agama. Perbandingan agama. Iya. Ini penting ini. Ini penting. Iya, iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah 17 tahun lebih saya sebagai pendeta. STAK LB. Sekolah Tinggi Agama Kristen Lantara Bangsa. Waktu itu saya dosen Islamologi dan bahasa Inggris teologi dan bahasa Inggris umum. Dan selain itu juga kepala perpustakaan di sekolah itu. Masya Allah. Di STAK LB mengajar Islamologi. Iya. Ini tidak mudah. Iya. Dan kemudian ternyata seorang pengajar Islamologi sekarang masuk Islam. Saya memperhatikan para pengajar-pengajar Islamologi itu ada belajar ilmu Islam untuk cari-cari kesalahan Islam. Endingnya mempersalahkan Al-Quran. Karena kan perbedaan itu indah. Iya, betul. Perbedaan itu saling kerjasama, saling melengkapi. Betul. Menurut saya, ilmu paling tinggi, ilmu paling mulia itu adalah ilmu agama. Semacam saya sebagai pendeta, saya mengerti betul. Di sana, di sana, yang di sana. Tentang agama Kristen, tentang Bible, karena saya belajar, masih kecil saya belajar. Nah, ini satu ilmu. Ilmu bukan cuma kembangkan bagaimana cara mendirikan rumah, tetapi kembangkan bagaimana karakter itu menjadi baik, semakin dekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan ilmu agama itu paling tinggi. Nah, ketika saya masuk Islam, mualaf, double ilmu saya nanti. Saya akan belajar Al-Quran, saya belajar bahasa Arab, luar biasa. Jadi di dalam diri saya ini ada compare, perbandingan, pengetahuan, luar biasa. Jadi ganda ilmu. Tetapi ada yang pandangan sempit. Wah, itu pendeta itu pandangan sempit, seperti di Facebook, mencaci maki semua. Pandangan pendeta ini sempit begini, masa pindah? Berarti mereka menganggap sesat. Apa yang saya anut sekarang itu mereka anggap sesat. Ya, bisa-bisa mereka juga kategori penistaan. Semacam
ada pendeta difitnah, disebut tidak waras dan sebagainya. Ya, itu ada hukumnya. Ya. Ada hukum kalau itu digugat, bisa masak. Pencemaran nama baik. Ada hukumnya pencemaran nama baik. Ya. Iya, apalagi agama. Berat sanksinya. Iya, betul. Iya. Waktu saya sebagai pendeta, ya, saya juga mengajar Islamologi. Kenapa harus diajarkan kepada mahasiswa Kristen jurusan teologi? Supaya mereka memiliki pengetahuan. Betul. Apa sebab itu harus disampaikan? Betul. Ketika belajar tentang Islam bukan berarti mau cari-cari kesalahan Islam. Itu pelajari Islamologi bukan cari-cari kesalahan Islam untuk menentang Islam, tetapi mencari titik kebenarannya dalam segi pengetahuan agar tidak mudah mempersalahkan agama lain. Pendeta teman saya bilang begini, bro, kalau di situ nak percaya Yesus, semacam saya dituding ganja mumek telah menjual Yesus, telah murtad, siap-siap masuk neraka. Itu ada. Sekarang begini, saya masuk Islam, saya lihat di sini ada Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Versi Kristen Yesus karena pengaruh bahasa Yunani. Kalau Islam Isa, pengaruh bahasa Ibrani sebetulnya kan, Yesua. Jadi cuma huruf konsonannya Y dengan S. Lalu Isa I itu Y, S. Jadi itu sama. Tetapi ada para apologik yang sangat sempit pandangan, bukan. Yesus bukan Isa. Mana dalilnya itu begitu? Tidak ada. Kalau Alkitab sebutkan Yesus lalu Al-Quran ada Isa, kenapa kita persalahkan yang satu? Tidak perlu. Cuman kita harus mengerti bahwa Al-Quran itu adalah buku yang terakhir. Dan bukan hanya saya tunjukkan buka Al-Quran lalu saya lihat ada Yesus di sini, tidak. Saya sudah pelajari. Ini Alkitab, ini Al-Quran. Selama 15 tahun saya duduk menekuni ini. Saya berdoa dan belajar. Sama-sama kita saling berkompetisi dalam kebenaran dan hakikat watak karakter yang baik. Kita sama-sama memiliki awal waris kita, yaitu keselamatan. Iya, saya plural, Pak. Iya, baik. Yang paling utama adalah kebaikan. Iya. Tapi ini sesuatu yang kita harus pelajari. Kita tidak perlu mendiskreditkan agama lain. Iya, karena agama itu adalah juga bagian integral untuk kita melakukan kebaikan. Jika kita melihat ada seorang memiliki pandangan yang salah, biar kita tidak perlu tuding, tetapi doakanlah dia. Maka suatu saat hidayah akan menjemput dia. Masya Allah. Iya. Ya. Lord, itu... Begitu juga seorang yang telah pindah agama, tidak perlu kita jatuhkan pada dia. Jika dia melakukan kesalahan, dia akan jatuh dengan sendirinya. Tidak perlu kita caci maki. Masya Allah. Ya, semacam saya di Facebook dicaci maki, disebut pendeta palsu dan sebagainya. Kalau saya ada kesalahan, saya akan jatuh sendiri. Iya, seperti itu. Ada begitu banyak para tokoh-tokoh Kristen masuk Islam. Semakin diberkati, semakin bersinar memberitakan firman Allah. Kalau suatu agama itu salah, maka sejak lama itu tidak ada. Kalau oknum berada pada posisi yang salah, maka oknum itu akan ngawur, ngomong pun dia tidak bisa. Tetapi sesama Muslim, pemimpin luar biasa ngomong, cerdas. Dari mana itu? Dari Allah SWT. Jadi hal itu perlu kita
pertimbangkan. Jadi tujuannya mari kita saling menghormati kepercayaan masing-masing kita. Jadi kita dari perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada rangkaian dalil yang disimpan di dalam Al-Quran. Batal Al-Quran ini kalau perjanjian lama dan perjanjian baru tidak ada dasar Al-Quran. Itulah sebabnya tentang surga, tentang manusia pertama, tentang Yesus Kristus ada dalam Al-Quran. Memang kita akui Al-Quran itu adalah hukum yang baru, yang bisa dikatakan dia berdiri sendiri, sekalipun Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru disimpan, tetap Al-Quran itu tetap hidup. Contohnya, ada begitu banyak masih anak usia SD bisa menghafal juz 1 sampai 30. Luar biasa. Pertanyaannya, itu datang dari mana hikmat itu kalau bukan dari Allah? Betul. Lalu saya mendengar dari luar negeri, di negara-negara Afrika, kalau tidak salah Nigeria, ada seorang yang dilahirkan, orang tuanya adalah Katolik. Ketika dia masih umur berapa hari, dia mau dibaptis dengan cara Kristen Katolik. Tiba-tiba ini anak bicara, belum 1 tahun ini anak, "Papa, Mama, jangan saya dibaptis sebab saya adalah orang Muslim." Usia 2 tahun, 3 tahun dia jadi pendakwah, 4 tahun memuslimkan ribuan orang. Dan ada begitu banyak lagi kesaksian-kesaksian saya lihat di YouTube. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang gagu bisa bicara. Cuma baca Al-Fatihah. Saya langsung lihat, ini bukan tipu-tipuan. Saya lihat di YouTube. Itu tandanya bahwa Allah itu luar biasa. Mujizat itu masih berlaku, tapi tidak semua. Karena ini cuma orang-orang khusus saja, orang-orang spesial. Luar biasa.